Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. Nawina at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf' wal intifaa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita kembali mendapatkan nikmat dari Allah, bisa memasuki pagi ini insyaallah dengan syukur, dengan ridha, tidak memasuki pagi dengan suhud. Karena di antara kewajiban kita kalau bangun pagi itu harus bahagia. Tidak boleh suhud. Suhud itu berkeluh kesah. Karena orang yang bangun, baru bangun dia sudah berkeluh kesah, seakan-akan dia telah menghina Tuhan yang telah memberi nikmat besar, bisa hidup, sehat. Harusnya jangan melupakan nikmat ini. Maka harus hafal doa bangun tidur. Doa bangun tidur itu pendek tapi bermakna. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ini dulu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan hamba. Ini dulu pikirin. Jangan mikir yang lain. Ba'dama amatana, setelah Allah mematikan. Tidur itu kan mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Maka para ulama mengatakan nikmat terbesar itu nikmatul wujud. Nikmat keberadaan kita. Insyaallah kita akan membaca surat Al-Insan. Karena sebelumnya kita membaca surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah itu dan surat Al-Insan adalah salah satu surat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat waktu subuh. Itu surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dan surat Wa Hal Ata 'alal Insan. Jadi kalau kita ingin tahu Rasulullah itu sholatnya kadarnya seperti apa, lamanya seperti apa. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatis subhi. Beliau membaca di salat subuh yaumal Jumu'ah, pada hari Jumat. Sebenarnya tidak harus hari Jumat, tapi beliau membacanya hari Jumat. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, surat As-Sajdah sudah kita selesaikan pembacaannya.
insya Allah nggak ada yang ingat maknanya. Kita itu yang penting ngaji dulu. Kalau untuk nyantol sampai itu sulit lah ya. Yang penting kita ngaji dengan harapan mudah-mudahan majelis ini menjadikan kita orang-orang yang kelak bersama orang-orang soleh. Itu aja. Sama saya juga kalau ngaji kemanapun, dimanapun, yang pertama ya itu. Ya Allah, saya akan menghadiri majlis para solehin yang selama ini ada. Rasulullah, sahabat tadi, majlis ilmu. Saya duduk situ, ingin belajar, ingin mengajar. Mudah-mudahan kelak dikumpulkan dengan para guru, para masyayikh, para solehin dalam kebahagiaan. Kalau ilmu itu ya sekarang mungkin sehari lah bertahan. Kalau sudah sebulan ya. Tapi sebenarnya saya pernah mendapatkan satu arahan dari salah seorang guru saya, itu tidak hilang. Kamu baca sebanyak-banyaknya, kamu belajar sebanyak-banyaknya, kamu ikuti majlis-majlis sebanyak-banyaknya. Walaupun kita merasa hilang, itu sebenarnya enggak hilang. Itu akan muncul sewaktu-waktu ketika kita membutuhkan. Makanya tidak perlu kita khawatir, saya sudah baca kemarin kok hilang. Enggak hilang. Itu ada di memori kita, sewaktu-waktu bisa ingat dengan mendadak. Makanya kalau kita ngaji ini salah satu harapan kita, mungkin ada 1-2 ilmu setelah kita keluar kajian nggak ingat, atau mungkin sebulan nggak ingat. Mudah-mudahan setelah mau mati dihadapkan dengan ujian dengan setan itu, mudah-mudahan kita ingat. Itulah ilmu yang bermanfaat. Atau dalam keadaan yang susah, bingung, disitulah ilmu-ilmu yang selama ini kita baca, kita dengar, kita kaji, itu akan muncul. Dan ternyata benar, saya punya teman itu seleting dengan saya. Dia pinter. Ya kalau bahasa mahasiswanya itu kutu buku lah ya. Baca terus baca. Akhirnya kecelakaan, jatuh dari sepeda motor, jatuh kena kepala. Ya saya ke sana itu nggak ingat apa-apa. Saya nggak tahu. Tapi yang dia katakan itu kayak orang ceramah itu. Sampai orang tuanya, ini kok yang keluar dari lisannya itu. Dia ngomong tidak bisa di stop. Dia ngomongnya ngomong-ngomong. Kalau Rasulullah SAW itu nggak boleh. Itu secara logika, terus gitu. Ini asumsi. Jadi kayak orang mau ceramah. Nah itu mungkin karena dia banyak baca dulu, banyak baca itu, sehingga mungkin memorinya itu keluar semua tanpa dia sadari. Ini setelah sadar, beberapa waktu sadar, dia nggak tahu apa yang ada. Bahkan dulu ketika kalau di sana itu ada istilahnya madrasah ibtidaiyah. Itu kan ada hafalan namanya hafalan tasrifat. Tasrif itu fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa'wa. Itu hafal semua. Nah itu bukan laduni. Karena setelah itu, karena dia hafalnya dia nggak sadar. Setelah sembuh sadar. Setelah sembuh hilang lagi. Ilmu tadi yang diucapkan itu hilang lagi setelah sembuh. Nah, ini artinya apa? Berarti orang membaca itu, dia kan nggak hilang, hanya nggak ingat gitu. Ada dalam dirinya itu ada. Saya pernah mendapatkan wejangan dari guru sepuh ya, di kampung itu. Kalau ada orang baca Quran sampai hatam, walaupun nggak hafal, insya Allah dia selamat. Kalau hatinya atau lisannya pernah baca Quran sampai hatam, kalau di kampung itu kan ada istilah hatam selamatan. Kayaknya begitu. Dari gurunya kalau ada orang pernah menghatamkan Quran, walaupun setelah itu dia menjadi orang ya nakal atau apa, itu ada harapan dia menjadi baik. Kenapa? Karena pernah dilewati ayat-ayat Al-Quran itu, lisan dan hati. Maka penting anak kita itu upayakan setelah, kalau sekarang istilahnya ikro ya, atau tilawati atau apalah,
ummi, dua metode-metode itu bisa membaca. Upayakan walaupun bacaannya nggak lancar, dari Fatihah sampai An-Nas dihatamkan. Ternyata walaupun setelah itu dia mau lupa, mau nakal, mau apa, itu ada potensi menjadi orang yang selamat, artinya dia akan insaf. Sejahat-jahat dia itu kalau pernah menghatamkan Quran akan insaf. Keberkahan Al-Quran yang pernah melewati hati. Makanya kalau di kampung-kampung itu anak-anak itu biasanya hatam Al-Baqarah itu diselamati, hatam Al-Quran juga diselamati. Ya nggak apa-apa, boleh. Yang nggak diselamati ya nggak apa-apa, boleh. Nah, itulah ilmu. Nah, kembali kepada hadis Sahih Muslim ini, Nabi SAW membaca as-sajadah dan hal-atar al-insan. Ini kalau dimeniti, itu sekitar 15 sampai 20 menit. Sebentar kan ya sebenarnya. Apa mau coba di sini? Jadi rakaat pertama as-sajadah, rakaat kedua al-insan. Enggak lama. Nah, tadi itu saya hanya baca selembar. Selembar kayak tadi selembar. Nah, bukan selembar, sekaca lebih sedikit. Berarti ada sekitar lima kaca lagi, lima kayak tadi, 5 kali kayak tadi. Insya Allah kuat ya. Tapi kalau saya nggak berani, jadi saya yang penting. Khawatir ada yang gerutu. Kecuali di plot, kalau di plot iya. Jadi yang siap. Orang subuh ini kan kadang-kadang ada yang keburu, ada yang di plot itu maksudnya kalau kayak Qiyamul Lail itu kan di plot waktunya kan dari jam 2 sampai jam 3. Yowis, Ar-Rahman, Sejadah, Al-Insan, Al-Waqi'ah, Ibadah, Al-Mulk. Part pertama itu sudah plot. Yang ikut juga sudah siap secara mental. Ya kalau sholat 5 waktunya ada yang keburu, ada yang ada hajat, ada yang agak sakit, ada yang. Nah itu. Nah Nabi SAW, nah hanya kalau dibaca cepat itu hanya sekitar 12 menit. Jadi as-sajadah itu sekitar 8 menit, kalau yang al-insan ini sekitar 5 menit lah, sampai 6 menit. Kalau dibaca cepat saja. Nah Rasulullah SAW kalau membaca itu ya 3 bacaan, kadang cepat, kadang pertengahan, kadang lambat. Kadang pertengahan. Tapi kalau dilihat dari sholat malam beliau kalau sholat malam bacanya itu cepat. Kalau malam bacanya cepat. Karena kadang-kadang seperti riwayat Ibnu Abbas, saya pernah ada di belakang bangun di pertigaan malam. Kalau di pertigaan malam berarti kan jam 2 setengah 3 lah. Jam 2 sampai setengah 3 lah. Beliau bangun kata Ibnu Abbas, wudu, sholat, kita ikut di belakangnya. Nah beliau baca Al-Baqarah, dikira mau ruku, lanjut ke Ali Imran, dikira mau ruku, lanjut kepada An-Nisa. Berarti kan kalau dari setengah 3 jam 2 baca Al-Baqarah saja itu sudah 25 menit. Tambah Ali Imran. Ya 30 menit sampai 30 menit. 1,5 jam. Itu satu rakaatnya masih lanjut. Berarti kan agak cepat. Al-Baqarah itu kalau dibaca cepat sekitar 40 menit lah. Kalau dibaca cepat ini, dibaca lambat ya 1 jam, 1,5 jam. Nah dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa Nabi itu kalau sholat malam bacanya hadir. Hadir itu bukan bacaan ya ayyuhalladzina amanu. Ini namanya tahqiq. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Ini tahqiq namanya. Kalau hadir itu begini. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa samina farji'na na'mal salihan inna mu'minun. Itu hadir. Cepat tapi tidak salah. Tajwidnya tidak salah,
sifat hurufnya tidak dihilangkan dan tenang, cepat kali. Ada salah satu imam Haramain, namanya Ibnu Utsaimin. Pernah dengar Ibnu Utsaimin? Ulama besar, pernah diplot jadi imam di Masjidil Haram. Cepat Pak, cepat badannya. Ada rekamannya di YouTube itu ada. Ibnu Utsaimin itu sekitar di awal-awal 1950-an lah. 1040-an lah Mekah. Ada di pas jadi imam Haram. Cepat itu badannya. Oh, tinggi suaranya cepat. Tapi cepatnya itu tetap melihat kaedah-kaedahnya, bukan asal cepat gitu. Nah, cepat yang dibaca banyak. Cepat yang dibaca banyak. Misalkan dia ketika sholat itu akan membaca surat misalkan Ar-Rahman itu kan 2 lembar lebih. Itu cepat. Sehingga tidak terasa. Ya karena memang bacaan ulama itu beda. Bacaan ulama itu karena nggak memperhatikan kita. Ulama itu kalau orang-orang soleh itu kalau jadi imam itu nggak memperhatikan kita. Jadi antara dia dengan Allah itu, dia hanya bahwa di belakang saya ada makmum itu aja. Mau kita mau dengar, mau memuji, mau menghina itu bukan urusan. Allahu Akbar itu nggak ingat kita di belakang antara dia dengan Allah. Jadi fokusnya itu antara dia dengan Allah dan bacaan Al-Quran. Kalau kita kadang-kadang enggak, masih kadang dikomplain di belakang, masih khawatir dengan makmumnya di belakang. Kalau sudah ada itu berarti ini udah kelamaan kayaknya. Saya kadang-kadang itu, kadang-kadang saya jadi imam. Saya kadang-kadang jadi imam, dimanapun kalau diundang yang ngaji atau apa, jadi imam. Itu yang agak mengganggu. Ini bukan curhat saya, memberitahu. Kalau ada orang apa namanya sendawa ya, itu terdengar apa namanya orang ngantuk itu apa? Iya, jadi kalau di belakang imam kalau ngantuk jangan sampai terdengar. Wah, kadang-kadang itu mengganggu imamnya itu. Tahu bahwa ini mungkin ngantuk sekali di belakangnya. Jadi apa namanya? Kalau orang ngantuk gini, hah? Apa pandai itu? Jangan ditahan. Sunnahnya ditahan itu. Nabi itu nggak pernah lakukannya, lakukan, nggak pernah di depan orang nggak pernah begitu. Mesti ditahan dia begitu. Kenapa? Karena setan masuk. Itu ada hadisnya. Nah kalau jadi imam di belakangnya ada yang ngantuk, merasa berdosa. Ya Allah, ini mungkin kecapean ikut saya. Nah, makanya biasanya kalau ada yang begitu, ya kadang-kadang kalau tua ya kan dimaklumi Pak. Ya, biasanya harus baca 1 lembar ya dikurangi kan. Kasihan dia. Karena sholat fardu itu dengan orang lain yang kondisinya tidak sama. Wa qala Abdullah bin Wahab akhbarana Ibnu Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara hadhihi surah. Nabi SAW membaca surat Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri wa qad unzilat alaihi wa indahu rajulun aswad. Ini ada 2 riwayat. Tapi ini riwayat dari Ibnu Zaid. Nabi membaca surat ini. Ketika turun surat ini Makkiyah ini. Ada yang mengatakan Madaniyah. Jadi Ibnu Katsir enggak menyebut Madaniyah. Berarti khilafnya dhaif. Jadi ini Makkiyah turun di Mekah. Ketika turun ini ada seorang laki-laki hitam. Beliau kalau turun surat itu biasanya keringat disampaikan ke sana. Ketika akan membaca surat ini, di samping beliau ada seorang laki-laki berkulit hitam. Falamma balagha sifatal jinan, ketika sampai kepada sifat-sifat surga. Zafara zafratan fa kharajat nafsuh. Dia menghela nafas panjang kemudian meninggal. Jadi orang itu meninggal ini kan bukan karena sedih, Pak. Setelah ada ayat-ayat tentang surga, dia menghela nafas panjang.
zafara zafratan fa kharajat nafsuhu. Jiwanya melayang. Jadi ada orang itu mati karena bahagia. Termasuk ini. Mati karena bahagia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhraja nafsa sahibikum asyauqu ilal jannah. Artinya yang menghilangkan jiwa sahabat kalian ini adalah kerinduannya kepada surga. Ada yang begitu. Kalau kita mungkin mikir ini, saking rindunya sampai mati kok bisa. Kalau Majnun Laila itu, Majnun Laila pernah dengar Majnun Laila ya? Cerita 1001 malam itu ada. Cerita memang dari dulu, cerita dulu itu ada. Majnun Laila seorang laki-laki yang gila karena mencintai perempuan. Yang laki-laki namanya Majnun, yang perempuan namanya Laila. Artinya ada kondisi seorang itu harus kehilangan akalnya yang berharga disebabkan oleh pikiran. Nah kalau kayak gini ini ya selamat. Dia saking rindunya kepada surga sampai meninggal dunia. Kalau yang ada itu sampai sekarang saking cintanya kepada seorang perempuan atau saking cintanya kepada seorang laki-laki sampai stres, begitu, sampai kehilangan akal. Ada dalam riwayat lain saking takutnya kepada neraka sampai mati. Ini bukan bunuh diri, karena bunuh diri itu minal kabairi, dari golongan orang-orang yang melakukan dosa besar. Orang yang bunuh diri itu berdosa besar, bukan kafir ini. Bukan kafir. Orang yang bunuh diri itu dosa besar, tapi tetap muslim. Sama dengan orang berzina. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ini di dunia. Hinun ini artinya waktu, tapi terbatas. Dahrun itu waktu tidak terbatas. Hal ata 'alal insani, bukankah pernah datang kepada manusia hinun minad dahri, waktu dari masa. Ini terjemahannya. Kalau dijelaskan, hinun itu waktu terbatas. Kalau dahrun itu waktu tidak terbatas. Lam yakun syai'an madhkura, yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ini di dunia ini. Panjenengan itu tahun 1800-an itu nggak disebut apa-apa, nggak ada. Ini maknanya begitu. Ini kan ayat pertama ini, manusia itu pada hakikatnya tidak ada dan tidak disebut. Apa makna ayat ini? Kok tidak ada, tidak disebut? Apa karena kita di alam? Enggak, kalau kita lihat tafsirnya ini di dunia. Dunia ini kan sudah berjalan sekarang 2025. Insya Allah kita yang ada sekarang ini pada tahun 1900 nggak ada yang nyebut-nyebut nama. Itu secara umum seperti itu. Kecuali nubu'ah. Nubu'ah itu seperti Nabi SAW disebutkan Nabi sebelumnya akan datang Nabi akhir zaman. Itu lain lagi. Jadi manusia secara umum ini tidak disebut dari ketiadaan, dan tidak ada yang nyebut kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ini periode pertama ketika tidak disebut di dunia, kita sebenarnya sudah ada. Ada di mana? Di Lauhul Mahfuz. Dalam satu riwayat, nama kita itu tertera di Sidratul Muntaha. Pernah dengar Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu nama pohon.
Kalau kalau berbicara Isra Mi'raj, kadang-kadang kita itu salah salah berpikir. Dikira Sidratul Muntaha itu istana, Nabi masuk, Jibril nggak masuk kan begitu. Ceritanya Jibril itu kan menyertai Rasul. Langit satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ke Sidratul Muntaha, Nabi boleh masuk, Jibril nggak boleh. Itu kan dikira Sidratul Muntaha itu lokasi atau tempat yang enggak, itu bukan. Sidratul Muntaha itu nama pohon. Daunnya itu setiap daunnya ada nama kita ini dalam satu riwayat hadis. Nama kita ini loh yang akan hidup dunia. Yang akan mati, kita kan ini hidup nih. Nah, daun itu jatuh mengenai malaikat pencabut nyawa, namanya Israil. Teksnya begitu, hadisnya begitu. Di nama itu, nama semua makhluk apabila sudah jatuh itu mesti ketemu. Oh ini mati, terus mati. Itu Sidratul Muntaha. Hanya Nabi SAW yang tahu. Nah, lam yakun syai'an madhkura, berarti kita masih ada di sana. Ada yang mengatakan tadi namanya di Sidratul Muntaha, tapi ruhnya itu di alamul arwah, alam ruh. Makanya Nabi bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, ruh itu dulu bersatu. Ruh saya apa jenengan tuh nggak tahu, karena kita sama-sama apakah dulu pernah bareng di sana apa enggak kita ini sebelum lahir. Ruh. Sekarang kita kan ruh kita, saya berbicara kan ruh. Ada jasad, ada ruh. Nah, ruh itu di mana tempatnya? Enggak apa di kepala, apa di dada, apa di kaki. Nah, kalau kita berbicara ruh, yasalunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh, maka semuanya begitu. Yang jelas dalam hadis kalau mau mati dicabut dari bawah. Ya dari bawah, bukan dari kepala ke bawah. Dari ke atas berarti. Dari bawah ke atas kalau mau mati itu. Makanya kalau ada orang tuh kadang-kadang begini, mengikuti arah perginya ruh. Kalau meninggal kan begini. Makanya kalau orang meninggal sunnahnya ditutup mata. Ditutup. Nah, dari alam ruh ini kemudian inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj. Sungguh kami menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Ini manusia secara umum, bukan Adam. Kalau Nabi Adam bukan dari tanah, di tanah liat. Min sulsalin min hama'in masnun. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, semua bentuk dan jenis tanah di dunia ini. Makanya manusia ini enggak sama, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang sawo mateng. Ini semua kembali ke Nabi Adam yang tercipta dari semua bentuk dan jenis tanah yang ada. Dari semua warna tanah yang ada itu dicampur. Min solsolin min hama'in masnun. Masnun itu dicampur. Jadilah bahan menciptakan Adam dari berbagai jenis, berbagai warna ini. Maka anak keturunannya ini kemudian juga berbeda jenis, berbeda warna, bentuknya sama. Hanya tingginya kadang nggak sama, besarnya nggak sama, tapi organ-organnya sama. Yang normal ini. Inna khalaqanal insana min nutfatin. Nah, keturunan Nabi Adam ini dari nutfah. Nutfah itu artinya mani. Nutfah itu kenapa kok nutfah? Ini di sini setetes. Karena nutfah satu nutfah. Amsyaj itu bercampur nabtalihi yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Faja'alnahu sami'an basira, maka
kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi sebenarnya ada ruh tadi disebutkan di pertama, lam yakun syai'an madhkura. Kemudian di ayat yang kedua disebutkan tempat ruhnya yang diawali dari mani. Dari mani tadi, kemudian diberi pendengaran, diberi penglihatan bukan untuk bersenang-senang. Diberi mata untuk melihat, diberi telinga untuk mendengar ini untuk melihat dan mendengar perintah Allah dan larangan. Ya, makanya mata itu harus dijaga, telinga harus dijaga. Tujuan utamanya itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Tujuan hidup mati ini dalam rangka apakah kita ini berbuat baik apa tidak. Ayyukum ahsanu amalan. Faja'alnahu sami'an basira. Ini akan dimintai pertanggungjawaban ini. As-sam'u wal basar itu inna sam'a wal basara. Jadi pendengaran, penglihatan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Karena mas'ula itu dimintai pertanggungjawaban. Makanya alhamdulillah kalau ada bukan alhamdulillah mudah-mudahan sehat semua ya. Sebenarnya nikmat Allah itu kalau orang di usianya itu penglihatannya dikurangi, kupingnya, pendengarannya dikurangi, itu sebenarnya ambil hikmahnya saja. Supaya apa? Supaya kita itu tidak lagi banyak mendengar dan melihat ya keindahan-keindahan dunia ini. Artinya kamu itu lihatlah keindahan akhirat. Seakan-akan begitu kehidupan. Kita ambil hikmahnya. Nabtalihi faja'alahu sami'an basira inna hadainahu sabila, sungguh kami menunjukkan kepadanya imma syakiran, jalan imma syakiran, ada yang syukur, wa imma kafura, ada yang kufur. Kalau antara keduanya ini munafik namanya. Orang itu kalau enggak baik ya jahat. Kalau antara baik dan jahat namanya munafik. Mudabdabina baina dzalika. Mudabdabin itu enggak ke sana juga. Mudabdabina baina dzalik. Syakir itu artinya orang bersyukur, orang baik. Kafur itu orang yang kufur, naudzubillah, orang yang tidak baik. Jadi kita hidup di dunia ini ada jalan. Jalan yang baik, jalan yang tidak baik. Tinggal memilih saja. Mau milih yang baik, monggo. Memilih yang tidak baik, monggo. Pengawal yang mengantarkan kepada yang tidak baik, hawa nafsu. Pengawal mengantarkan kepada kebaikan, hati nurani dan ilmu. Itu pasti. Sepinter-pinternya orang, kalau ikut hawa nafsunya, mesti nanti dia menjadi bodoh, menjadi buruk, menjadi jahat. Sepinter-pinternya orang. Seawam-awamnya orang, kalau dia tidak mengikuti hawa nafsunya, tapi mengikuti ilmu agama dan akalnya, dia akan menjadi baik. Nah, antara hawa nafsu dan akal ini terus bersama ini, musuhan tapi bareng. Kalau ada orang mau buat baik, hawa nafsu dan setan ini goda, malas dibuat malas apa? Karena bareng terus ini. Sama, ada orang mau berbuat buruk, mesti dibisi, itu nggak baik. Kamu nggak malu. Nah, itu kan ilmu dan akal kita. Jadi dua hal ini, dua objek ini terus berbareng. Sampai mati kalau manusia itu normal. Tidak bisa sejahat-jahatnya manusia. Sejahat-jahatnya manusia, kalau dia mau buat jahat, buruk itu mesti ditegur oleh akal. Itu nggak baik loh. Itu akan membahayakan. Itu akan menghancurkan kamu. Hanya kadang-kadang kita kan nggak ikut ini. Kita ikutnya hawa
hawa nafsu, wis gampang. Ikut hawa nafsu, hancur. Demikian pula sebaliknya, ketika orang akan berbuat baik, ditahan, jangan. Mau ke masjid, jangan. Mau ngaji, jangan. Nah, disinilah pertempuran, peperangan yang tidak terhenti oleh apapun sampai dia bertemu Allah. Gak bisa, tetap ada itu selama orang normal. Orang gila baru nggak ada, karena nggak ada akal. Makanya orang gila itu kalau akalnya hilang, tinggal nafsunya, nggak tahu malu. Karena nggak ada yang nganu, nggak ada yang negor. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu orang baik. Walaupun sebelum datangnya Islam, dia tetap orang baik ya. Dalam biografi beliau, sebelum datang Nabi membawa agama ini, zina haram, khamr haram, beliau sudah tidak melakukan itu. Bukan karena agama. Kenapa? Karena menurut akal, fitrah yang ada dalam diri manusia ini, orang berzina itu nggak baik. Gitu. Walaupun enak kan nafsunya. Orang mencuri itu nggak bagus, karena merugikan orang dan menghilangkan hak orang. Jadi beliau memang sudah tidak melakukan itu bukan karena agama, karena memang dia berpikirnya itu nggak benar gitu. Nah, manusia ini fitrah manusia diberikan oleh kepada siapapun. Yang alim, yang bodoh dapat godaan ini. Nah, godaannya di situ sebenarnya. Ujiannya di situ. Ya sama, orang alim juga jangan tenang-tenang. Berapa banyak yang mencuri itu? Bukan orang-orang pintar semua itu. Kenapa? Ya itu tadi. Mengikuti hawa nafsunya itu. Itu terus terang berperang, Pak. Perang itu, Pak. Orang alim melakukan keburukan, melakukan dosa, pasti perang di hati itu. Nah, bisa dia melakukan tenang-tenang, nggak bisa. Kenapa? Karena mesti berontak. Yang satu itu berontak. Panjenengan ngaji begini, dapat ilmu, ilmunya manfaat. Panjenengan mau melakukan kesalahan, dosa, berontak dia. Panjenengan kan sering ngaji. Tahu ini boleh, ini nggak boleh. Ketika akan melakukan sesuatu yang dilarang, pasti berontak ilmu itu. Nggak mau. Itu nggak benar berontak. Inilah pentingnya ngaji. Bisa melawan keburukan-keburukan yang dibisiki oleh hawa nafsu dan syaitan. Penting ngaji. Makanya guru-guru itu sampai mati kamu jangan sampai nggak ngaji. Kalau saya enggak, kamu sesibuk apapun harus ngajar. Sesibuk apapun silakan mau usaha ini, silakan, tapi harus ngajar. Karena sebagai apa? Mungkin kita mungkin masih melakukan kesalahan, tapi kalau kita masih istiqomah ngaji, istiqomah belajar agama ini, pasti nanti akan melawan keburukan itu, melawan akhlak yang tidak baik, melawan pikiran-pikiran jahat, dilawan. Yang melawan itu akal dan ilmu. Ilmu itu penting untuk melawan ajakan-ajakan hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengisi sisa-sisa usia kita ini dengan motivasi untuk lebih baik, untuk lebih bermanfaat, untuk lebih mengisi waktu dengan hal-hal yang bisa membawa kita kepada keselamatan dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya di akhir.